ahli ekonomi UI, dan Dr. Umpidah Hidayatullah, anggota DPR. Dan pada kesempatan ini kita mengundang khusus penanggap dari kelompok Sepayu. Sesi diskusi kita sore hari ini, pertama sudah hadir depan kita Widi Noviadi, Ketua Umum Presidium GMNI. Kemudian Adinda Adin, Ketua Umum PBPMI, dan satu lagi Ketua Umum PMI yang sudah dalam perjalanan, nanti masih duduk sana. Dan kita juga kehadiran politisi senior kita, Abang Rasul Alfa, Ketua Partai Demokrat. Yang kalau tidak ada halangan, kalau 2012 kita menggantikan Surya Rumah yang dirilis ya. Sebagai doa. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita memulai diskusi, di hadapan kita narasumber tadi saya sebutkan, saya ingin menyampaikan bahwa Perhimpunan Gerakan Keadilan dilahirkan oleh alumni kelompok Sepayu, Himpunan Mahasiswa Islam, PNRI, GMNI, GMKI, dan PMI, yang insya Allah kalau tidak ada halangan nanti tanggal 17 Agustus kita akan deklarasikan secara menyeluruh Perhimpunan Gerakan Keadilan ini adalah independen, non afiliasi terhadap partai-partai berbeda atau kekuatan-kekuatan tertentu. Saudara sekalian, untuk mempersingkat waktu, sementara kita menunggu narasumber dan satu penanggap lagi, kami bisa mulai dari Saudara Dr. Umpidah Hidayatullah untuk beberapa menit menyampaikannya, boleh melalui PowerPoint atau bagaimana? Kita dibutuhkan kepemimpinan, karena sebenarnya saya percaya kalau yang namanya umat ataupun kaum itu tidak akan bisa mengubah nasibnya dengan cara sendiri-sendiri gitu. Ada imamnya betul satu, tapi kepemimpinan itu jadi penting, jamaah itu jadi penting. Ya, jadi selamat datang, Bung, satu lagi, apa kabar? Udah lama nggak ketemu saya. Dan yang penting dalam konteks kepemimpinan itu mereka paham tentang posisi Indonesia dalam konteks tadi interdependensi global yang saya baru jelaskan. Dia harus nasionalis, dia harus berani, dia harus berpihak pada kaum marginal. Kalau pemimpin tidak berpihak pada kaum marginal, jangan jadi pemimpin. Contohnya ini sudah jelas, karena apa? Karena yang harus dibela itu hanya kaum marginal. Orang-orang kayak Okto ini nggak usah dibela, gitu. Karena dia udah bisa membela dirinya sendiri. Cukup Anda yang bela. Apa? Cukup Anda. Jadi kaum marginal, jadi kalau ada pemimpin yang kemudian muncul dan ngurusin elit terus, nah udahlah. Dan dia nggak mikirin kaum marginal, berarti udah. Dia harus konsisten kita dengar. Tapi persistennya yang paling penting. Persisten itu lebih tajam dalam beberapa konteks. Ya. Ada orang yang konsisten, dia tetap, tapi tidak persisten. Persisten itu bisa begini. Ketika dia mau sesuatu dikejar maka habis sampai selesai, sampai nyampe, itu persisten. Kalau konsisten dia tetap di jalurnya, gitu ya. Harus tegas, harus transparan. Jangan tanpa ada transparansi segala udahlah, jangan jadi pemimpin. Yang terakhir harus kompeten. Ya, lanjut. Tadi yang saya bilang sekarang, kita grand design mau kemana negara ini sebenarnya? Mau di negara agraris? Aduh, beras aja masih impor gitu kan. Mau negara maritim, ikan aja dicuri orang gitu kan. Mau negara industri, energinya dari mana gitu kan. Mau negara ahli kuasa, tentaranya udah kuat apa belum gitu kan. Terus dalam sebetulnya kita yang menentukan gitu. Bukan siapa-siapa menentukan, bangsa Indonesia ini saya menentukan kita mau jadi negara apa. Yang kedua, time frame-nya kapan gitu. Dan apa yang diperlukan untuk bisa menuju ke sana, dan boundary condition-nya seperti apa, boundary condition-nya gitu. Kondisi-kondisi constraints-nya seperti apa sih sebenarnya? Saya bilang Indonesia kalau misalnya ngomong nih sekarang tahun ini, saya bilang bahwa bisa saya jadi menteri Ristek lah ya. Jadi cita-cita saya insya Allah sih. Jangan saya bilang 5 tahun lagi Indonesia ke bulan. Harus seperti itu. Kenapa? Memberikan harapan pertama. Yang kedua, real itu bisa dikerjakan sebenarnya. Bisa dikerjakan, nggak susah.
Cuma orang nggak ngerti caranya ya. Kita bicara sama orang yang ngerti gitu kan. Kalau dalam konteks Menristek tiba-tiba jebret begitu kan, wah. Memang orang Indonesia harus agak sedikit memberikan harapan. Ketika Habibie muncul dengan gagasan-gagasannya, kita juga senang, kita juga suka. Tapi memang ada hal yang terganggu. Gitu. Tapi paling tidak kita ada desain, ada tujuannya. Gitu. Sekarang kita mau kemana gitu? Kita kemana? Mau membangun pro job, pro growth katanya. Buku dipikirin nggak? Enggak. Malah tiba-tiba kita minjemin uang $1 miliar ke IMF. Dari mana itu? Nggak ngerti saya. Saya marah-marah ke Menteri PPD itu waktu itu Bu, Ansabana itu. Saya marah-marah kenapa dipinjemin gitu. Bunganya lebih rendah daripada suruh kita juga. Kamu apa gitu? $1 miliar mendingan pinjemin kepada Okto dan kawan-kawannya akuisisi itu perusahaan-perusahaan di luar negeri. Jadi nggak gitu. Jadi lack of brand design ini yang menjadi kendala. Lanjut. Nah, tentu sebelum menuju keadilan ekonomi tadi ada persyaratannya. Jadi yang namanya ketahanan atau security nasional itu harus tercapai. Bentuknya apa? Saya menomorsatukan yang namanya moneter. Terus terang aja, negara yang kuat itu adalah yang currency-nya kuat. Kalau kita negara kita ini sekarang $10.000 mau keluar negeri aja kita bingung kan, irit-irit dulu kan. Contoh Australia. Australia itu sebenarnya negara apa sih? Dia pengekspor bahan tambang. Jadi pengekspor bahan tambang itu secara logika dia eksportir kan. Kalau dia nilai tukarnya makin kuat, dia berarti barangnya lebih murah terjual keluar. Tapi dia tetap lakukan itu. Kenapa? Karena Perdana Menteri bilang, saya lebih suka rakyat saya